Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fala Razan Ibrizi dengan NIM 10 30 12 300 245 dari kelas CF 4707 Fakultas Informatika S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari tugas CO3 yang kita akan memulainya dari soal nomor 1. Di soal nomor 1 kita dapatkan tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensial di X sama dengan 1. Fungsinya adalah fx upper X plus 1 dengan syarat X lebih besar daripada 0 dan kurang dari sama dengan 1. Lalu bx kuadrat dikurang X plus 1 dengan syarat X lebih dari 1. Nah, dari soal ini kita sudah tahu bahwa fungsi ini adalah diferensial. Kalau diferensial pastinya fungsi turunan dari kiri dan kanan adalah sama atau kontinu. Nah, kita bisa anggap upper X plus 1 itu sama nilainya adalah sama dengan bx kuadrat dikurang X plus 1. Nah, di X sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa masukin nih X nya dengan 1. Jadi kita hapus saja ya. Hapus saja masing-masing X bahwa kita ganti dengan 1 X nya. Jadi A per 1 ini jadinya 1 kuadrat dikurang 1. Ini bisa kita coret habis. 1 kuadrat adalah 1 atau 1 kali B adalah bisa sama dengan B. A per 1 adalah 1 ya. A per 1 plus 1 jadinya A plus 1 sama dengan B. Kita dapatkan fungsi ini. A plus 1 sama dengan B, nanti kita pakai fungsi ini. Selanjutnya, karena ini diferensial, kita harus cari fungsi turunan kiri dan turunan kanannya seperti apa. Oke, kita anggap upper X plus 1 adalah turunan dari kiri dan bx kuadrat dikurang X plus 1 adalah turunan dari kanan. Oke, kita cari turunan dari kanannya dulu deh. Oke, kita mulai dari F turunan X dari kanan. Dari kanan sama dengan limit X kurang dari 1 dari kanan ya. Nah, dari kanan X dari sama dengan 1 mendekati 1. Nah, fungsi kanannya adalah bx kuadrat dikurang X plus 1. Bx kuadrat dikurang X plus 1 dikurangin Fc atau fungsi konstan atau fungsinya adalah upper X plus 1. Kenapa? Ada X kurang dari sama dengan 1. Kita bisa simpulkan bahwa upper X plus 1 tidak hanya dari kiri, tapi bisa dijadikan fungsi. Jadi kita masukkan aja X kurang dari sama dengan 1. X sama dengan 1 dimasukin ke sini. Jadinya upper X tadi berapa? Upper X plus 1. Nah, dikurangi per X kurang 1. 1 adalah fungsi konstannya atau konstannya. Nah, kita lanjutkan limit X 1 dari kanan. Kita masukkan aja ini satu-satu ya, minnya dikali pelangi bx kuadrat dikurang X plus 1 min A per X plus 1 dikurangi X dikurang 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan apakah ada yang bisa dicoret ya? Sorry salah ya. Ini harus min, maka jadinya ini 1 habis, jadinya berapa? Limit X plus 1 dari kanan jadinya bx kuadrat, B
bx kuadrat plus kanan min atau salah ya, atau bx kuadrat dikurang x dikurang upper x lalu x kurang 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita kali masing-masing. Bagaimana kita kali masing-masing supaya biar ini hilang. Dikali x dikali x, sehingga kita dapatkan limit x 1 dari kanan. Ini kali-kali masing-masing ya, berarti ini berdiri dari pangkat 3 kurang x kuadrat kurang 1 per x dikurang 1. Itu jadi kesalahan teknis. Kita lanjutkan, kita mulai dengan mencari fungsi turunan dari kanan. Fungsi turunan dari kanan, fungsi turunan x dari kanan itu merupakan limit x mendekati 1 dari kanan. Tadi kan fungsi limit apa? Fungsi limit kanannya adalah x kuadrat dikurang x plus 1. Kita bisa anggap x kuadrat dikurang x plus 1 merupakan limit dari kanannya. Dikurangi fungsinya. Fungsinya adalah ya ini upper x plus 1 selain bisa dijadikan fungsi limit dari kiri. Sebenarnya upper x plus 1 juga dijadikan fungsi karena ada x kurang dari sama 1. Jadi kita masukkan x-nya dengan 1 sini, jadi hasilnya a plus 1. Ini adalah fungsi konstannya. Oke, kita masukin aja a plus 1 per x dikurang 1 karena konstannya 1 ya. Nah, setelah itu baru kita operasikan minnya, kita kali lagi jadinya limit x dekatnya 1 dari kanan bx kuadrat dikurang x plus 1 min a min 1 per x dikurang 1. Nah, dari sini 1 dan min 1 itu adalah habis. Oke, jadinya limit x mendekati 1 dari kanan bx kuadrat dikurang x dikurang a per x dikurang 1. Nah, dari sini kita bisa faktorkan ini atau b-nya. B-nya tadi kan kita dapatkan b adalah a plus 1. Jadi kita masukin aja a plus 1 ke dalam isi b. Kita gantikan b dengan a plus 1. Jadinya limit x mendekati 1 dari kanan. B-nya adalah a plus 1 ya. A plus 1 a plus 1 x kuadrat dikurang x dikurang a x dikurang 1. Nah, dari sini kita bisa kita simpulkan ya, dari x kuadrat x dikurang x kurang a itu bisa kita faktorkan sebenarnya. Jadinya sama dengan limit limit x mendekati 1 dari kanan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa a plus 1 itu bisa kita bisa kali lagi ya. Jadinya a x kuadrat ditambah x kuadrat. Sorry ya, salah urut x kuadrat dikurang x dikurang a per x dikurang 1. Nah,
kita pisahin aja ya, kita filter a per x kuadrat dikurang a, x kuadrat dikurang x biar mudah. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi terakhir itu ya, limit x mendekati 1 dari kanan merupakan nilai mana? Coba saya. A per x kuadrat ditambah x kuadrat, a per x kuadrat ditambah x kuadrat, lalu apa ini? Dikurang x dikurang apa? Dikurang x dikurang a per x dikurang 1. Nah dari sini kita bisa filter atau kita bisa pisahin aja lah ya. Limit x1 dari kanan, a x kuadrat dikurang a plus x kuadrat dikurang x, nah per x kurang 1. Nah, dari sini kita bisa faktorkan apa x a kali x kuadrat dikurang a, x kuadrat dikurang x ini bisa difaktorkan, jadinya limit x mendekati 1 dari kanan merupakan a dikurang x kuadrat, jadinya dikurang 1, x kuadrat dikurang 1 plus ini jadinya x kurang 1 ya, per x kurang 1. X kuadrat dikurang 1 itu masih bisa difaktorkan lagi, jadinya limit x 1 dari kanan, maka jadinya a dikurang x dikurang 1, x plus 1 ditambah x dikurang x kurang 1 per x kurang 1. Nah dari sini kita bisa simpulkan ada dua sama, ada yang bisa dicoret, yaitu x kurang 1, yaitu x dikurang 1, coret x kurang 1, coret x kurang 1. Jadinya hasilnya adalah limit x 1 dari kanan a x plus 1 plus x jadinya ya. Agak kurang x ya. Nah sudah difaktorkan, sudah dicoret, hasilnya limitnya seperti ini. Jadi kita masukkan aja satunya ya, jadinya 1 plus 1 1, jadinya kita masukkan saja, jadinya ax. Tadi kita sudah menemukan bahwa fungsi turunan kirinya adalah segini, itu a plus 1, lalu kita maksudnya fungsi turunan kanan. Saya kita cari fungsi turunan kirinya. Fungsi turunan kirinya. Fungsi turunan x dari kiri sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri. Tadi limit 1 dari kirinya berapa? Nah, limit dari kiri kita simpulkan bahwa a per x plus 1 adalah limit dari kiri. A per x plus 1 ya. Maka fungsi dari kiri adalah a per x plus 1 dikurangi fungsi konstannya tadi adalah a plus 1, oke? A plus 1 per x dikurangi 1. Tadi ini konstannya adalah 1, kita operasikan saja ya, minusnya kita kali lagi, jadi hasilnya adalah limit x mendekati 1 dari kiri, a per x plus 1, atau nggak usah dipakai tanda kurung juga bisa, jadi min x min 1, oke? Jadinya x dikurang 1. Nah dari sini kita dapatkan bahwa plus 1 dan min 1 bisa dicoret. Ini bisa dicoret karena 1 kurang 1 adalah 0, habis. Nah selanjutnya adalah limit x mendekati
hilang, kita kalikan saja kedua rumus dengan X, sehingga kita dapatkan bahwa limit kita dapatkan bahwa limit X 1 dari kiri merupakan A dikurang AX. Oke, hasil perkaliannya per X kurang 1, atau bisa kita sebut bahwa X kurang 1. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita simpulkan bahwa dari limit ini kita jabarkan lah ya. 1 dari kiri A dikurang, atau min A ya, min A X dikurang 1 per X dikali X dikurang 1. Ini X kurang 1, X kurang 1 sama ya, jadi kita bisa coret saja. Nah, jadi kita dapatkan limit X 1 dari kiri merupakan min A per X. Nah, dari sini X nya kita masuk saja 1 karena sudah dioperasikan, sudah dimanain coret, jadinya limit X 1 dari kiri min A per 1. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati 1 dari kiri merupakan min A. Oke. Setelah itu, karena kita mencari nilai A per B, tentukan nilai A dan B nya ya di soal. Nah, tentukan nilai A dan B sehingga kita bisa simpulkan bahwa tadi nilai fungsi turunan kanannya adalah tadi fungsi turunan kanannya berapa hasilnya? 2A plus 1. 2A plus 1 sama dengan fungsi turunan kirinya adalah min A. Nah, dari sini kita bisa operasikan ya. A minus B jadinya 2A plus A min 1. Ini jadi 3A min 1, sehingga kita dapatkan nilai A nya merupakan min 1 per 3. Ini adalah nilai A nya. Lalu bagaimana mencari nilai B nya? Kita bisa mencari nilai B nya menggunakan A plus 1 sama dengan B. Tadi kita dapatkan nilai A nya. Jadi A plus 1 sama dengan B. A nya masukin saja ke A sini ya. Jadinya min 1 per 3 ditambah 1 sama dengan B. Nah, kita operasikan saja. Kita samakan penyebut dulunya 3 lah. 3 bagi 3 1. Jadinya min 1. 3 bagi 1 adalah 3. Dikali 1 adalah 3 plus 3 sama dengan B, sehingga kita dapatkan bahwa min 1 ditambah 3 merupakan 2 per 3. Merupakan 2 per 3 sama dengan B. Kita sudah dapatkan nilai B nya. Ini adalah nilai A nya, ini adalah nilai B nya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2, pembahasan soal nomor 2. Nomor 2, kita dapatkan tentukan selang pemonotonan titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari fungsi 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x. Oke. Di sini kita cari selang pemonotonan dulu. Di sini kita anggaplah A. Selang pemonotonan. Selang pemonotonan. Kita cari selang pemonotonan dulu. Kita dapatkan fx 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Kita turunkan satu saja ya. Jadinya f hapuskan x sama dengan
diturunkan 3 kali 2 6 x kuadrat dikurang turunkan 9x pangkat 1 jadi 18 x ditambah 12. Oke, hasilnya kita dapatkan ini. Lalu 6x kuadrat dikurang 18x ditambah 12 kita faktorkan, kita jabarkan aja ya. Jadi 6 x kuadrat dikurang jadinya ini 3 ya, 3x ditambah 2. Nah, 6x kuadrat 6 dikurang 6 dikali 3 adalah 18x, 6 kali 2 adalah 12x benar ya. Jadinya kita faktorkan lagi, x kuadrat dikurang 3x plus 2 jadi ini dia x sehingga kita dapatkan 1 min 1 ya, min 1 dan min 2 sehingga hasilnya ialah kita dapatkan hasilnya dari x nya itu ya, ini x sama dengan 1 x sama dengan 2, kita dapatkan titiknya. Setelah itu kita buat garisnya, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita dapatkan tadi 1 dan 2. Nah, kita uji titik masing-masing. Kita anggaplah 0 di sini. Kita anggaplah 0. Kita anggap 0 sini ya. Kita uji titik pakai 0. Kita masukkan 0 di sini, jadi 6 dikali 0 pangkat 2 ya 0 ya. 0 dikurang 18 kurang 0 ya 0. 0 ditambah 12. Jadinya ini 0 kurang 0, jadi 0 tambah 12 adalah plus hasilnya adalah plus. Kita coba uji titik di angka 3. 3 adalah 9. 9 kali 6 54. Dikurang 18 kali 3 adalah berapa? 18 kurang 3 ada 54 juga ya. 54 dikurang 54 jadi 0, cuma tetap plus hasilnya ya. Jadi hasilnya ialah untuk di uji titiknya adalah plus, ini udah pasti minus. Nah, setelah itu ditanya adalah selang monotonnya. Jadi kita cari monoton naiknya dan monoton turunnya. Monoton naiknya monoton naiknya ialah ini adalah monoton naik. Jangan seperti ini. Ini adalah monoton naik dan ini adalah monoton turun. Monoton naik itu syaratnya plus ya? Atau lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0, dan monoton turun tentu kurang dari 0. Nah, jadi yang monoton naik ini adalah seperti ini ya. Ini adalah monoton naik. Jadi sehingga kita dapatkan 2 koma tak hingga dan 1 koma minus tak hingga. Oke, ini adalah monoton naiknya. Lalu monoton turunnya yang mana? Yang minusnya ini dari selang 1 sampai 2 sehingga kita dapatkan monoton turunnya ialah 1 dari selang 1 hingga 2. Ini adalah monoton turun. Ini adalah selang kemonotonnya berdasarkan monoton naik dan turunnya. Selanjutnya di soal kita apa? Titik ekstrim. Kita lanjutkan titik ekstrim atau kita cari titik kritis mana? Kita selanjutnya adalah titik ekstrim ya, berarti B. Titik ekstrim. Bagaimana cara mencari titik ekstrim? Simpel. Tadi di selang monotonan kita dapatkan titiknya dari turunan fx-nya dan kita dapatkan 1 dan 2, ya kan? Kita tulis dulu. Kita dapatkan tadi soal monotonan, kita dapatkan uji titiknya adalah x1 dan x2 kan.
Cara mencari titik ekstrim simpel. Kita masukkan fx-nya. Fx 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat tambah 12x. Jadi x1 sama dengan 2-nya, x1 atau dan 2-nya kita masukkan ke fx. Sehingga tadi soal gimana? Fx 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 12x kuadrat. Soalnya adalah fx 2x pangkat 3 ya dikurang 9x kuadrat ditambah berapa? 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 12x. Oke, kita masukkan x satu-satu. Ketika x1 nya berapa, ketika x2 nya hasilnya berapa. Kita cek x sama dengan 1 dulu. Kita cek x sama dengan 1 dulu, maka f 1 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 9 kali 1 pangkat 2 ditambah 12 kali 1, sehingga kita dapatkan 12. Oke, 1 pangkat 3 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2, 1 pangkat 2 adalah 9, 9 kali 1 adalah 1 pangkat 2 adalah 1, 9 kali 1 adalah 9. Jadi 2 dikurang 9 dapatkan min 7. Min 7, 12 dikali 1 adalah 12, min 7 ditambah 12 sehingga kita dapatkan hasil ada 5. Min 7 tambah 12 ada hasilnya 5 benar. Jadi selanjutnya, jadi ini hasilnya. Ketika x sama dengan 1, maka kita dapatkan y-nya adalah 5. Setelah itu selalu kita coba titik ketika x sama dengan 2. Seperti biasa kita masukkan saja f pangkat 2, f2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 dikurang 9 pangkat 2 dikali pangkat 2 ditambah 12 dikali 2. Nah, kita dapatkan 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali 2 adalah 16. 2 pangkat 2 adalah 4. 9 kali 4 adalah 36. Tadi 18 dikurang 36, sehingga kita dapatkan adalah 18. 12 kali 2 tadi 36. 9 kali 4 36, nilainya adalah 18 ya. 2 pangkat 16 maksudnya. 2 pangkat 2 adalah 4 ya. 9 kali 4 adalah 36. Tulis saja lah ya. 36. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 kali 2 adalah 16. Sehingga kita dapatkan min 20. Nah, setelah itu jangan lupa 12 kali 2 merupakan 12 kali 2 adalah 2 kali 2 4, sehingga 24 ditambah, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 4. Sehingga kita dapatkan 4. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa titik ekstrim ada di titik 1,5 dan 2,4. Ini merupakan titik ekstrim. Lalu selanjutnya kita di soal pertama, selang kecekungan. Nah, yang namanya selang kecekungan kita butuh 2 kali turunan, sehingga kita lanjut aja. Kita tulis selang kecekungan. Selang kecekungan. Nah, soalnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x. Kita butuh fungsi turunannya 2 kali, sehingga kita harus 2 kali menurunkan fungsi ini, sehingga turunan pertama ialah 6x dikurang 18x kuadrat ya, 18x tambah 12. Nah, setelah itu fungsi turunan keduanya ialah 6 kali 2 adalah 12x dikurang 18 dikurang 18 is. Nah,
kita dapatkan F turunan 2 kali ada 12x kurang 8. Lalu bagaimana selanjutnya? Tentu kita lanjutkan ya. Kita dapatkan turunan 2 kali ada 12x kurang 8. Kita anggap F turunan 2 kalinya dan x-nya adalah 0, sehingga kita dapatkan 12x kurang 12x kurang 18. Kita pindahkan sisinya 18 hingga nilainya adalah 18 dengan 12x, sehingga kita dapatkan x-nya adalah 18 per 12. 18 per 12 masih bisa kita sederhanakan. Sederhanakan berapa? 2. Apakah 2? Jadinya 9. 6 kali 12, 9 kali 2, 18. Masih bisa kita sederhanakan lagi dengan 3 dan 2. Ini adalah bentuk sederhana. Jadi sehingga kita dapatkan x sama dengan 3 per 2. Sehingga kita dapatkan selang kecukupan di x sama dengan 3 per 2. Ini adalah selang kecukupannya. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita buat titik garisnya, kita uji titiknya 3 per 2. Nah, di sini kita coba-coba satu-satu. Kita ambil angka berapa? Sini 1 deh. Kita ambil angka 1 biar mudah. Angka 1 kita masukkan ke sini. 12 dikali 1 adalah 12. 12 kurang 18 adalah minus. Lalu kita masukkan berapa di sini? Sebelahnya kita masukkan coba 5. Nah, 5 12 dikali 5 merupakan 60 ya. 12 dikali 5 60 karena 5 di sini. Kita cek uji pakai angka 5. 12 kali 5 adalah 60. 60 dikurang 18 hasilnya ya plus. Nah, dari sini kita dapatkan selang kecukupannya titik di titik 3 per 2 koma tak hingga dan di titik min tak hingga koma 3 per 2. Ini merupakan selang kecukupannya. Nah, ya, ini merupakan selang kecukupan. Lalu selanjutnya adalah apa yang diminta soal. Selanjutnya yang terakhir adalah kita cek titik beloknya. Jika ada, oke. Titik belok sama seperti cara mencari titik ekstrim. Kita masukkan hasil 3 per 2 nya, kita dapatkan titik selang kecukupannya di x 3 per 2. Substitusikan ke sini. Di fx 2x maka 3 dikurang 9x maka 2 ditambah 12x. Titik belok yang ketiga. D titik belok. Salah. Kita dapatkan tadi di selang kecukupan adalah x sama dengan 3 per 2. Ini baru x. Nah, bagaimana mencari titik belok? Kita substitusikan saja. F 3 per 2 sama dengan 2 3 per 2 pangkat 3 dikurang 9 3 per 2 pangkat 2 ditambah 12 3 per 2. Nah, kita operasikan masing-masing. Ini kita bisa coret 6. Lalu apa lagi? 3 per 2 pangkat 3. Hasilnya jadinya 2 per 3 kali 3 9 kali 3 merupakan 27 per 8. Oke. Dikurangin 9 3 per 2 pangkat 2 merupakan 9 per 4 ditambah tadi udah dicoret jadi 18. Di sini 8 bisa dicoret. Sehingga di sini hasilnya ada 4. Lalu nilainya adalah 27 per 4
dikurangin 9 dikali 9 81 per 4 ditambah 18. Oke. Biar mudah untuk perhitungannya, kita anggap semuanya adalah 4. Kita baseline aja ya biar mudah. Tadi kita dapatkan 27. Kita dapatkan 27 per 4 ditambah apa tadi kurang ya? Dikurang apa sih per 4? Per 4 ditambah 18. Biar lebih mudah, kita samakan penyebutnya adalah 4. 4 bagi 4 adalah 1. 1 kali 2 jadi 27. 4 bagi 4 dikurang ya. Ini 80 81 sih. 81 tambah 4 bagi 1 adalah 4. 18 kali 4 merupakan 70. Dari sini kita dapatkan 27 kurang 81. Jadi ini berapa? 27 kurang 81. 81 27 dikurangi 11 jadinya 6. Kita kan 4 ya, 4. Ini jadinya 7 kurang 2 adalah 54. Jadi yang min 54. Min 54. 72 54 dikurangin. Ini jadi 12, ini 8, ini jadi 6, sini jadi 1, dapatlah angka 18. 18 dapatlah angka 18 per 4. Masih bisa 18 per 4 itu masih bisa disederhanakan dengan angka 4. Dengan apa? Dengan angka 2 ya. Saya 9 per 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga kita dapatkan 9 per 2. Jadi dari kita dapatkan titik beloknya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa titik belok berada pada titik X-nya berapa? 3 per 2. Berada di titik 3 per 2 dan sampai 9 per 2. Ini adalah hasil titik beloknya. Oke, itu pembahasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.